Tuh. Innal hamdalillah wahdahu la syarika lah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah, makan sahur jangan lupa masak sayur, buka puasa jangan lupa beli bubur. Kalau memang kita mau hidup kita tambah makmur, nyok kita bersyukur. Maka pada malam hari ini mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Syakur, Allah yang Maha An-Nur, Allah yang Maha Sabur. Jamaah, beli tomat di warung Bang Somad, belinya enggak banyak, cuma seperempat. Kalau emang kita benar cinta Nabi Muhammad, nyok kita salawat. Setuju? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama Bu. Salatullah, ayo Pak, ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari sambut bulan Ramadan, tingkatkan takwa, pertebal iman. Syahrul siyam, syahrul Quran, penuh rahmat dan ampunan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, semoga salawat yang kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan membawa kita menjadi umat yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Beliau punya doa yang mustajab, tapi doa mustajabnya itu disimpan. Untuk apa? Untuk diberikan, dipanjatkan, mendoakan kita umatnya agar kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, likulli nabiyyin da'wah mustajabah. Setiap nabi, setiap rasul itu punya doa yang mustajab, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Akan tetapi nabi-nabi yang lain sudah dipanjatkan doa mustajabnya itu saat mereka masih hidup. Nabi Muhammad SAW, fa in ikhdaba'tu da'wati, disimpan doanya. Buat apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk memberikan syafaat kepada umatku kelak di hari kiamat. Fahyana ila insyaallah, dengan izin Allah itu akan terjadi. Buat siapa? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, bagi umatku yang kelak dia menghadap Allah di penghujung hayatnya tetap terpatri di hatinya, yaitu kalimat la ilaha illallah, tidak menduakan Allah, tidak mempersekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mari usikum wa iyaya bittaqwallah, kita saling nasihat menasihati agar menjaga kualitas keimanan kita dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, hingga pada akhirnya kelak yang terucap dari lisan kita saat kita menghadap Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
barang siapa yang kata-kata terakhir terucap dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhala jannah biiznillah, akan masuk ke dalam surga. Bu, mau masuk surga, Bu? Mau, Pak, Bu, mau? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syahrus siyam syahrul Quran. Bulan puasa adalah bulan Al-Quran. Banyak di antara umat muslim yang di bulan puasa ini berjibaku untuk menamatkan, mengkhatamkan bacaan Qur'annya. Alhamdulillah. Banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan ya dari beribadah membaca kalamullah Al-Qur'an. Di antaranya adalah kita punya kesempatan untuk menjadi sosok yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya innalillahi ahlina minan nas. Bahwasanya Allah itu punya keluarga, punya orang-orang yang terdekat di antara manusia. Kemudian ditanya siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab ahlul Quran, orang yang suka baca Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran. Mereka adalah ahlullah wa khassatuhu, keluarganya Allah dan hamba-hamba yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang mah anggota khusus ya Pak. Kalau kita dekat sama atasan kita, kira-kira senang nggak Pak? Senang. Anak kita dekat sama ayah ibunya, senang. Apalagi kalau kita menjadi ahlullah, hamba-hamba yang dekat, dianggap dekat oleh Allah, diakui dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat senang. Ya, sibuk kita baca Quran di siang hari, di malam hari gitu. Sampai lupa kita minta sesuatu sama Allah tanpa diminta pun. Ternyata dalam hadis Rasulullah menjelaskan, man syaghalul Quran, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran ya, maka Allah akan memberikan kepadanya afdala ma u'tis sa'ilin, sesuatu yang lebih utama yang Allah beri daripada yang lebih utama daripada apa yang telah Allah berikan kepada mereka yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan dengan membaca Al-Quran, kita juga punya kesempatan untuk menjadi hamba-hamba terbaiknya. Sebaik-baiknya kita adalah mereka yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya, mau mengajarkannya. Maka mari sama-sama di bulan Ramadan ini kita giatkan untuk membaca Al-Quran. Ustaz, bisa nggak kita baca Al-Quran setiap malam sepertiga Al-Quran? Bisa, insya Allah bisa. Ya, suatu saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabatnya, ya, bahwasanya membaca surat Al-Ikhlas itu pahalanya sebagaimana kita membaca sepertiga Al-Quran. Ayyu'izu ahadukum an yaqra'a sulusal Qur'an kullal lailah. Ada enggak di antara kalian, kata Nabi Muhammad, yang bisa membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran setiap malam? Sahabat bertanya, "Wa may yutiqu dzalika?" Siapa yang mampu untuk membaca Al-Quran setiap malam sepertiga Al-Quran wahai Rasulullah? Terus Nabi Muhammad menjawab, "Bala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Semuanya bisa, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pahalanya besar sekali. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain bahwasanya mereka yang baca Al-Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, baca Quran lancar, pintar, bagus bacaannya, kelak dia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan yang baca Al-Quran tapi masih kesulitan, wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani, yang terbata-bata kesulitan ya baca Al-Quran, baca bismillah aja susah banget ya Pak. Bismillahir diulang-ulang berkali-kali, ada kesulitan di situ, enggak apa-apa, enggak ada ruginya. Semakin banyak kita mengulang, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, ibaratnya dalam istilah Quran itu, baca Quran adalah salah satu tijarah lang tabur, perniagaan yang enggak akan pernah ada ruginya. Walaupun kita enggak bisa baca Quran, terbata-bata tetap dapat pahala dan ibadah. Masya Allah.
Nah, hal yang sering dilupakan oleh kita adalah dalam baca Al-Quran, yaitu menjaga adab membaca Al-Qur'annya. Itu yang sering kita lupakan. Di antara adab membaca Al-Qur'an adalah ta'zimul kalam, yaitu kita mengagungkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamun basyariyun, bukan perkataan manusia, ya, akan tapi itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalam atau at-taklim atau at-takallum itu merupakan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh makhluk manapun, ya, karena ketidakmampuan makhluk untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cerita Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berkata, qala ya Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah izinkan aku, tampakkanlah dirimu ya Allah agar aku bisa melihat engkau. Tapi Allah menjawab, qala lang tarani, sekali-kali engkau tidak akan pernah bisa melihat aku. Akan tapi Allah menenangkan kembali Nabi Musa alaihissalam, coba engkau lihat ke gunung itu, walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makana, kalau gunung itu tetap di tempatnya, fasawfa tarani, maka engkau akan dapat melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah menampakkan keagungannya untuk gunung tersebut, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, gunung itu hancur, ya, hancur lebur, dan Nabi Musa pun jatuh kemudian pingsan. Sampai suatu saat dia siuman, sadar dari pingsannya, kemudian berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Masya Allah, ini betul-betul ilik aku bertaubat kepadamu. Wa ana awal mu'minin, dan aku termasuk hamba-hamba yang beriman kepada engkau ya Allah. Tuh, ya, kalamullah adalah merupakan kalam yang sangat agung. Maka kita selalu tanamkan dalam benak pikiran kita saat kita baca Al-Quran untuk mengagungkan kalamullah, yaitu Al-Quran. Ya, kita baca dengan penuh ketakziman kita terhadap kalamullah. Dijelaskan dalam hadis bahwasanya, ya, kalamullah mempunyai keutamaan di atas perkataan-perkataan yang lain, sebagaimana kemuliaan Allah di atas kemuliaan makhluknya. Fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqi. Ya, kedudukan perkataan Allah, kalamullah, itu jauh di atas kedudukan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh makhluknya. Sebagaimana kedudukan Allah sebagai Tuhan jauh di atas kedudukan kita makhluk sebagai hamba Allah. Maka sebagai makhluk kita harus menghadirkan ta'zim yang luar biasa saat kita baca Al-Quran, karena Allah SWT merupakan Tuhan semesta alam. Ya, saat kita membacanya maka kita harus menghadirkan fikiran tentang sifat-sifat Allah, tentang af'alullah, apa yang telah Allah perbuat untuk kita sebagai makhluknya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pencipta, menciptakan langit dan bumi yang begitu luar biasa, menciptakan kita dengan sempurna, ya, fi ahsanit taqwim, ya, mengatur pergantian siang dan malam, kemudian malam ke siang lagi, masya Allah, dengan secara teratur tanpa ada cacat sedikit pun. Maka ketika kita baca Al-Quran, kita hadirkan juga, ya Allah, aku adalah hambamu yang kecil. Wa khuluqal insanu dha'ifa, aku diciptakan dengan keadaan lemah. Saat kita baru, ya, sebelum dilahirkan, baru awal kali penciptaan, kita nempel di dinding rahim ibu kita, ya Pak. Khalaqal insana min 'alaq, diciptakan dari segumpal darah yang menempel di dinding rahim, yang untuk memenuhi kebutuhan atau asupan supaya kita bisa berkembang biak menjadi baik yang sehat, itu butuh asupan dari apa yang dimakan oleh ibu kita. Itu kita sangat bergantung pada orang lain, tidak bisa hidup mandiri. Sedangkan Allah Maha segala-galanya,
innalillah, kita semua adalah milik Allah. Semua apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan pikiran itu, sehingga ketika Allah memberikan suatu karunia buat kita agar kita bisa mentelaah Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an dengan apa? Dengan tulisan dan suara. Ya, kita lihat Al-Qur'an ditulis dengan kitabah, dengan tulisan-tulisan. Ya, kemudian kita lihat juga Al-Qur'an ketika dibacakan ada suara-suara yang mentakbirkan akan kalamullah ini, sehingga dengan kitabah dan dengan tulisan dan ucapan ini mentabirkan atau menghijab kalamullah ini, sehingga kita mampu untuk membaca Al-Quran dan bisa mentelaahnya, mentadaburinya, mengerti makna dan hikmah yang tersirat dari setiap ayat yang kita baca. Nah, maka dari itu mari sama-sama kita renungkan, ya, bahwa kita ini lemah di hadapan Allah. Kita ini hanya hamba Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita hadirkan keagungan kalamullah. Ketika kita mengagungkan kalamullah, maka juga kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, ada sebuah ayat yang Allah katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu apa? Tunduk, hancur, lebur. Karena apa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, Allah izinkan kita untuk mengenal Al-Quran, ya, untuk mengenal Al-Quran. Semoga dengan mengenal Al-Quran dan kita terus membacanya, ya, mentadaburinya, dengan menghadirkan dalam benak pikiran kita dan hati kita bahwa kalamullah adalah sangat agung, ya, bahwa kalamullah tidak sepatutnya untuk kita sia-siakan. Ya, kita baca, kita resapi betul-betul sehingga bisa berefek terhadap amal perbuatan kita, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan hidayah ini, kalau kita akan mampu untuk bisa menjadi hamba-hamba yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk malam ini. Al-'afwu minkum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan salah lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.